kembali mulai dengan kemiringan garis singgung pada suatu kurva atau gradien. Semoga masih ingat waktu kelas 11 kita sudah sempat bahas singgung ini mengenai gradien garis singgung dengan menggunakan turunan. Jadi saya hanya refresh lagi lah, mengingatkan kembali tentang gradien suatu garis singgung pada sebuah kurva. Jadi misalkan ada kurva yaitu Y sama dengan Fx, ini semua kelihatan gambarnya, nah, Y sama dengan Fx, kemudian kurva ini dipotong oleh suatu garis lurus yaitu garis G di titik P dengan Q. Nah, titik P dan Q. Nah, koordinat titik P misalkan dia adalah X, maka Y-nya sudah pasti Fx. Berarti P itu adalah X, Fx. Kan? Nah, untuk Q itu adalah kalau misalkan antara P dengan Q jaraknya dalam sumbu X itu adalah H, misalkan ini adalah H, so berarti di sini itu X tambah H. Berarti untuk koordinat X-nya daripada titik Q itu X tambah H. Kalau kita masukkan ke dalam kurvanya atau fungsinya yaitu F X tambah H. Oke, inilah koordinat Q. Nah, maka gradien daripada MG, berarti gradien daripada G itu kan tidak lain adalah delta Y per delta X. Ini hanya mereview lagi. Ini kan sudah dibahas waktu di kelas 11. Nah, berarti Y2 kurang Y1. Nah, berarti Fx tambah H dikurang dengan Fx, ya kan? Dibagi dengan delta X. Berarti X tambah H dikurang dengan X. Kalau kita selesaikan ini, berarti Fx tambah H dikurang Fx per H. Inilah gradien daripada garis G atau gradiennya PQ. Titik PQ itu. Nah, sekarang ingat lagi, seandainya misalkan toh hanya ini menuju 0, ya kan? Jika hanya menuju 0 artinya jarak antara P dan Q-nya itu makin berkurang, makin menuju 0, maka garis G-nya itu pasti akan bergeser. Dia akan berjalan tuh. Ini kan makin berkurang, makin ke sini, berarti ini akan berjalan seolah-olah. Nah, ini kayak ke sini tuh. Nah, jadi sekarang mungkin dia adalah G-aksen. Jadi dianggap G-aksen, di mana G-aksen ini dia menyinggung kurva akibat daripada hanya menuju 0, maka G-aksen ini sekarang menyinggung kurva Y di satu titik, yaitu titik P. Ya kan? G-aksen ini sebenarnya garis G, tapi dia karena hanya menuju 0, jarak antara PQ-nya itu makin mengecil menuju 0, maka dia akan bergeser. Maka sekarang kita anggap MPQ atau MG yang awalnya ini adalah MG, MPQ itu akan sama dengan MG aksen atau M daripada P, gradien daripada P. Berarti ini, karena ini kan hanya menuju 0, misalkan H menuju 0, berarti itu adalah pendekatan limit. Di saat hanya menuju 0, M daripada P atau M gradien daripada G aksen, garis yang menyinggung kurva, itu adalah limit daripada MG-nya. Berarti limit daripada Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, ini kan tidak lain definisi daripada turunan. Turunan daripada fungsi kurvanya, yaitu turunan pertama daripada X. Berarti kesimpulannya adalah gradien adalah turunan pertama daripada fungsi
kurva. Gradien garis singgung. Saya perjelas. Gradien garis singgung daripada kurva fx yaitu turunan pertama daripada fungsi fx. Ini kan secara aljabar atau secara umum. Terus bagaimana dengan gradien garis singgung pada kurva trigonometri? Ya sama aja. Kan ini berlaku umum, jadi kalau untuk trigonometrinya, maka dia adalah turunan pertama fungsi trigonometri pada suatu titik. Misalkan adalah titik A. Oke. Susah ini. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Langsung pengerjaan contoh soal. Yang pertama, nilai kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X di absis pi per 3. Berarti yang ditanya, yang diminta adalah gradiennya Y. Maka, M sama dengan Y aksen. Berarti sama dengan turunannya ini, turun pertama Y, berarti cos X. Karena dia minta absisnya yaitu pi per 3, ingat absis itu adalah X. Nama lain daripada X, yaitu pi per 3. Maka kita tinggal substitusi X-nya, berarti cos pi per 3, cos 60 kuadran 1, berarti positif, berarti ini sama dengan 1/2. Gampang sekali. Nomor 2. Kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan cos X tambah 2 di absis pi per 3 sama dengan berarti gradiennya yaitu turunan pertama daripada fungsinya yaitu cos X tambah 2 berarti minus sin X. Turunannya 2 ya 0. Absisnya pi per 3, berarti X-nya pi per 3, berarti minus sin daripada pi per 3. Pi per 3 60, sin 60, 1/2 akar 3. Karena minus berarti min 1/2 akar 3. Kacang-kacang gini pasti kalian bisa dikerja. Kalian ketawa-ketawa gini soal. Nomor 3, besar gradien garis singgung pada kurva. Gampang sekali soalnya, ada yang susah-susah kah? M sama dengan langsung, turunannya tan. Turunannya tan berarti sekant kuadrat X. Kurang 2, 0. Nah, sekant kuadrat itu adalah 1/4 cos kuadrat X. Absisnya yaitu pi per 6. Berarti cos pi per 6 itu cos 30, 1/2 akar 3. Berarti 1/2 akar 3 pangkat 2. Ya. Berarti 1/1/2 akar 3 pangkat 2. Berarti ini 3/4. Karena dia 1/4 naik ke atas berarti 4/3. Terus nomor 4. Besar gradien garis singgung pada kurva 3 kurang kotan X di titik pi per 4,2. Nah, X-nya pi per 4. Berarti M sama dengan turunannya ini. Kotan turunannya adalah minus kosek. Minus kosek kuadrat. Karena ini min ketemu min, berarti positif kosek kuadrat X. Ini tidak lain adalah 1/sin kuadrat X. Nah, substitusi X-nya pi per 4, berarti 1/sin pi per 4. Pi per 4 itu 45 ya. Berarti 1/2 akar 2. Pangkat 2. Ini kan ini sinnya yang kuadrat. Berarti ini dapat 1/2/4. Berarti ini sama dengan 2. Oke. Nomor 5. Gradien garis tangen pada kurva sin X kurang cos X. Berarti cari turunannya dulu. Berarti M sama dengan cos X minus cos X turunkan jadi positif sin X. Nah, substitusi pi per 4 ke dalam X-nya berarti
1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2 sama dengan akar 2. Jika gradien garis tangan pada kurva Y sama dengan 2 sin X tambah cos X bernilai 0, maka nilai daripada kotan X adalah, berarti dia sudah bilang M-nya itu sama dengan 0. Yang ditanya adalah kotan X. Berarti kita cari dulu X-nya. Berapa derajat? Kita cari dulu M-nya, turunan pertama. Berarti 2 cos X dikurang sin X. Nah, ini katanya sama dengan 0. Berarti 2 cos X sama dengan sin X. Yang ditanya adalah kotan. Kotan itu berarti sepertan ya. Sepertan berarti dia cos per sin. Berarti ini saya tinggal kasih tukar. So, cos X per sin X itu sama dengan 1/2. Selesai. Wis, gampang sekali. Jadi, sepertinya cukup sampai di sini saja. Contoh soalnya, latihan soalnya dari saya. Selebihnya, Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan loncengnya ya.